إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المهاجرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم. Sidang jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita senantiasa memperbanyak puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa kita senantiasa mengirimkan salawat salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita semua harapkan syafaatnya dan yaumul kiamat. Dan tentunya jamaah sekalian, untuk mendapatkan syafaat dari beliau, maka itu di tempat ini kita berusaha. Selanjutnya, tak lupa kita saling mengajak kepada kebaikan dan takwa kepada Allah, serta saling mencegah dari perbuatan mungkar. Oleh karenanya jemaah sekalian, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara kita berusaha melaksanakan segala perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Sedang jemaah Jumat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika pada kesempatan Jumat siang hari ini kami membawakan khutbah tentang pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Jemaah dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika Allah menurunkan wahyu yang pertama kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan langsung kewajiban salat, bukan langsung kewajiban zakat, puasa ataupun menunaikan ibadah haji. Tapi hal yang pertama dan paling utama diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah dan menjadi perintah bagi beliau dan berlaku bagi umatnya, yakni kita semua, adalah tentang perintah menuntut ilmu. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena semua amalan yang kita lakukan, jangankan persoalan itu menyangkut urusan agama dan akhirat kita, menyangkut urusan dunia saja jamaah sekalian, butuh ilmu, butuh pemahaman. Karena kalau tidak demikian jamaah sekalian, ia biasa tahu itu borannya di luar atau pasang tutuan, pinti kau kita mampu nanti jadi dipahami. Dan salah satu ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari dalam hidup ini, khususnya sebagai orang Islam, adalah ilmu memperbaiki bacaan Al-Quran. Kenapa jamaah sekalian? Karena Al-Quran ini sebagaimana kita pahami bersama, kata lain tulisan, lain cara membacanya, maka akan merubah makna dan artinya, dan itu fatal akibatnya. Maka hendaknya yang menghormati dan dimuliakan Allah, kita sebagai orang-orang Islam ini tidak ada kata istilah dua, tidak ada istilah Pak Ustaz, siapapun kita hari ini. Yang jelas bahwa kita Islam, mari kita senantiasa menyemangati diri untuk senantiasa mentadabburi dan mempelajari Al-Quran. Dan tentu yang sekalian, hal yang pertama terkait dengan mempelajari Al-Quran ini adalah bagaimana mempelajari caranya membaca yang baik dan benar. Karena sangat miris memang, saya pribadi kadang mendapatkan masukan dari jamaah sekalian, dan saya
kadang menganggap bahwa itu adalah sindiran halus buat saya, yang harus membuat saya lebih semangat lagi belajar tentang Al-Quran. Biasa dengan jamaah sekalian membawa karena ustaz ngapa jadi bantai naloi kama ustaz mana patihana tangan nama. Ini merupakan sindiran halus jamaah sekalian. Bahkan ya, bukan lagi halus karena sudah disampaikan terang-terang. Kenapa dibantai ustaz? Banyak sekali ustaz yang biar Al-Fatihah saja tidak benar. Maka teman-teman Allah, hal ini menjadi pemantik semangat buat saya pribadi, dan mudah-mudahan buat teman-teman yang juga dikenal sebagai mubalik untuk bisa mengambil sebagai penyemangat lebih belajar lagi tentang memperbaiki bacaan Al-Quran. Karena memang tidak bisa dipungkiri, banyak di antara kita jamaah sekalian kadang baru membaca basmalah saja itu sudah tidak benar. Sehingga kami pribadi seringkali sampaikan ke teman-teman, ayo kita sama-sama belajar. Karena alangkah mirisnya jika masyarakat berkata begitu, ustaz mana Fatihana tangan naudzubillah. Ini tamparan buat kami. Maka harus belajar. Nah, jemaah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belajar memperbaiki bacaan Al-Quran yang kita kenal dengan ilmu tajwid ini, menurut para ulama kita belajar secara teori. Maksudnya secara teori itu jamaah sekalian, dia mampu jelaskan, dia mampu jabarkan. Misalnya ketika nun mati atau tanwin yang baris double anti pun bertemu dengan huruf yang 15 semua huruf sa, kemudian jim, da, do, ta, to, kaf, ka, maka itu cara membacanya dinamakan ikhfa. Cara membacanya disamakan bunyi nun mati atau tanwinnya masuk dengan berdengung. Itu yang dimaksud dengan secara teori. Dia bisa jelaskan tentang hukum-hukum bacaan. Hukumnya fardu kifayah. Sama halnya dengan sholat jenazah. Kalau sudah ada 2-3 orang di suatu kampung yang mendalami itu, yang mempelajari itu, maka yang lain bebas kewajiban. Yang jadi persoalan kemudian jamaah sekalian, ulama kita sepakat menerapkan tajwid dalam bacaan kita. Baik di luar sholat ketika membaca Al-Quran, atau di dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah, ataupun surah-surah yang lain, ulama kita mengatakan bahwa itu hukumnya fardu ain, wajib mutlak bagi setiap muslim. Kenapa bisa Ustaz? Secara teorinya fardu kifayah, tapi menerapkannya wajib. Karena jamaah sekalian, sekarang ini, hari ini banyak wali-wali kita yang hebat baca Al-Qurannya, tapi coba tanya, apa nama hukum bacaannya ini? Berapa hurufnya? Banyak yang tidak tahu jamaah sekalian. Dan itu tidak masalah. Yang penting kemudian adalah cara membacanya sudah benar. Maka metode yang paling utama dan paling benar, sebagaimana metode Allah atas Jibril kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada tabi'ut tabi'in, kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in sekalian, adalah metode talaki. Asidaleka langsung kedua, supaya kita bisa niru bagaimana cara menyebutkan huruf. Di sini di posisi mencela, di sini di posisi dana pada saat menyebutkan huruf. Karena hari ini jamaah sekalian serba gampang, orang belajar dari YouTube bagus, tapi YouTube tidak akan mampu memberikan penjelasan lebih jamaah sekalian. Maka jamaah rahmati dan dimuliakan Allah, ini yang paling utama dan paling penting, bagaimana cara mempelajari bacaan Al-Quran itu sendiri. Yang awal tentu tentang makhrij huruf. Bagaimana cara menyebutkan huruf, gimana tempat keluarnya, bagaimana sifat hurufnya. Karena huruf sah saja dalam Al-Quran ada 7 macam. Kadang di antara kita dari 7 macam huruf sah ini singkat mengasih dibaca dengan macam, dan itu akan berubah maknanya jamaah sekalian. Makanya Imam Ali ketika menafsirkan ayat Al-Muzammil, "Awzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila." Wa rattilil Qur'ana tartila. Imam Ali menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud Allah wa rattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, bacalah Al-Quran itu dengan tertib, adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui wakaf-wakafnya. Jamaah dengan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Jazari, salah seorang imam qiraat yang terkenal dalam kitabnya yang berjudul Manzumah Al-Jazariyah, menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwid, Al-Quran sampai kepada kita dengan tajwid,
maka membacanya dengan tajwid adalah sebuah kewajiban. Sehingga jamaah sekalian, dalam agama kita persoalan menuntut ilmu tidak ada kata dua. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sejak kecil sampai masuk dan lahat sekalipun. Artinya jangan kita mengatakan doa mah ketika kita merasa bahwa bacaan Al-Quran kita masih sangat minim. Mari kita belajar sama-sama dengan baca Allah. Kenapa? Karena tadi ulama kita sepakat menerapkan tajwid di dalam bacaan kita itu wajib ain. Apalagi surah Al-Fatihah. Saya masih ingat jelas jamaah sekalian tahun 2002 yang lalu. Sempat ikut keadaan mubalik muda di luar pulang antar bupati. Salah seorang pemateri menyampaikan salah satu hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihahil Quran. Tidakkah sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah? Meski dalam sholat berjamaah ada dua pendapat, bahwa bacaan Al-Fatihahnya imam sudah termasuk baca Al-Fatihahnya makmum, maka makmum dibolehkan dia mendengarkan karena bacaan imam sudah termasuk bacanya makmum, karena makmum ditanggung oleh imam. Pendapat kedua mengatakan bahwa makmum harus tetap membaca Al-Fatihah kecuali surah dari surah Al-Fatihah, maka itu ditanggung oleh imam. Tapi dalam sholat sendiri tidak ada. Maka jamaah sekalian, tidak sah sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan beliau melanjutkan, tidak sah Al-Fatihah jika tidak benar cara membacanya. Ini yang mesti menjadi perhatian buat kita semua, khususnya saya pribadi jamaah sekalian. Karena kenapa jamaah dalam kita dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Fatihah ini baru dari basmalah saja kadang orang sudah terjebak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat membaca Rahman, nah kenapa ini? Tapi ketika sudah masuk laksanakan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Pada saat hurufnya ha, yang keluar dari tenggorokan bagian tengah. Ha, hi, hu harus sama. Ada besi yang mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Nah yang juga saya banyak terjadi Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga memang kita harus belajar. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penyemangat mungkin buat saya pribadi dan buat kita semua dan sekaligus informasi bahwa jemaah dirahmati dan dimuliakan Allah di Masjid Agung Jenepot Bapak itu setiap hari dalam 7 hari dalam sebulan tidak pernah sunyi dari orang belajar Al-Quran dari semua kalangan, dari honor sampai doktor, bahkan seorang yang menjabat kepala, seorang yang menjabat ketua majelis ulama kabupaten yang bergelar doktor Kiai Haji, beliau ikut belajar dan semua yang terlibat belajar dimulai dari huruf alif di bagian final alif. Saking pentingnya ini jamaah berkata Allah. Maka itu menjadi penyemangat buat saya. Menjadi doktor Kiai Haji dan minum belajar mulai dari huruf alif, mulai menenke. Hadirin, kenapa saking pentingnya ini? Dan ini yang kadang terlewat dari sebagai kita, terutama teman-teman yang bergelar sebagai dai, mengabaikan yang namanya tajwid. Padahal dari sekian banyak jamaah hadir, kadang-kadang banyak yang paham tentang tajwid sehingga asing kuai. Bahaya ustazkah? Nampak bila salami tajwid. Dan jamaah di dalam hati dan dalam Allah, dan Rasulullah menjamin kita orang-orang yang belajar Al-Quran, masya Allah. Salah satu di antara orang-orang yang termasuk orang-orang yang paling mulia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang paling mulia di antara Rasulullah baik dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim adalah mereka yang belajar Al-Quran dan dia mengajarkan kepada orang lain. Orang-orang yang membaca Al-Quran karena Nabi dan lancar, maka dia bersama malaikat. Sementara orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata karena belajar, maka ia mendapatkan 2 pahala. 1 pahala bacanya, yang kedua pahala usahanya untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Dan satu-satunya yang mendapat jaminan berlipat ganda pahalanya ketika dibaca, bukan baca Quran, bukan baca WA, bukan baca Facebook, apa sih? Mengqara kharban bin kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, falahul hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanah asyru amsalha, setiap satu kebaikan diganjar 10 pahala. Satu huruf jamaah sekalian kita baca dalam Quran dinilai 10 pahala oleh Allah. Saya tidak mengatakan kata Nabi alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Tapi alif kata Nabi satu huruf,
lam satu huruf, mim satu huruf. Nampak di alif lam mim sudah 30 pahala jamaah sekalian. Pertanyaannya kemudian, berapa waktu kita sisihkan dalam sehari serentak membaca Al-Quran meski mungkin masih terbata-bata? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita semua, khususnya saya pribadi. Maka jamaah yang sudah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang Nabi buat kita semua yang selalu menyisihkan waktu antara Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Baca Al-Quran kata Nabi, karena dia akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca dan menaati isinya. Kalau di dunia kita bicara syafaat itu sama dengan surat rekomendasi. Kenapa bupati saya dengan rekomendasi, mana pendekatan dinas kita lancar urusan. Itu jamaah sekalian. Maka jamaah terlebih dan dimuliakan Allah, sebagai kesimpulan dari singkat ini bahwa salah satu ilmu yang mesti kita pelajari bersama dan ini sangat penting adalah ilmu tentang memperbaiki bacaan Al-Quran. Sekarang ini jamaah sekalian, kalau misalnya kita mau berhadapan langsung, bolehlah kita mungkin belajar lewat Google, lewat YouTube. Tapi yang paling utama tentu adalah dengan metode talaki. Kita berhadapan langsung dengan guru, karena itu dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua jamaah sekalian, terutama bagi yang sering diamanahkan memimpin jamaah, hendaknya kita lebih bersemangat lagi karena kita adalah penanggung jawab bagi makmum yang ada di belakang kita. Ketika imamnya bagus bacaan, insya Allah menjadi salah satu penyemangat bagi jamaah yang lain. Apalagi ketika ada jamaah yang lebih paham tentang persoalan ilmu ini jamaah sekalian, itu bisa melahirkan sesuatu yang berbau negatif. Sehingga mari kita senantiasa menyemangati diri untuk terus belajar dan belajar, karena siapa yang mempelajari Al-Quran ini, masya Allah, nilai-nilainya dari Rasulullah, termasuk orang-orang yang paling mulia. Setiap baca Al-Quran kita satu hurufnya diganti dengan satu pahala kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, syarat utama menjadi imam oleh Nabi sampaikan adalah aqra'uhum likitabillah, yang paling fasih, yang paling bagus dulu bacaan Al-Quran. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, demikian singkat yang sempat kami sampaikan, semoga bermanfaat terutama pada diri pribadi kami dan kepada jemaah yang sudah mati dan dimuliakan Allah. Segala kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari pribadi kami, sehingga sadar khilaf dan kekurangannya mohon dimaafkan. Pun jika apa yang kami sampaikan ada yang berbeda dengan pemahaman kita, maka berbeda pemahaman sesuatu yang wajar. Saling menghargai adalah sebuah keharusan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا
اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا